Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Rasulullah sahabatu wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa midani bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadilatis salam. Ing dalem mertelaken kautamaane uluk salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum lan nalikane dihormati sira kabeh bitahiyatin kelawan siji kehormatan fahayyu mangka ngormatana sira kabeh bi ahsana kelawan kang luwih bagus minha ketimbang tahiyah au rudduha tawa balekaken sira tegesen jawab sira kabeh ing tahiyat. Al jumhur utawi jumhur ulama iku ala annahu ing atas dunya kelakuan iku fis salam ing dalem uluk salam. Wa yadululan nuduaken ala wujubil jawab. Wa yadululan nuduaken nopo qauluhu ta'ala wa idza huyitum ala wujubil jawab ing atase wajibin jawab salam. Imma bi ahsana ana kalane kelawan kang luwih bagus minhu ketimbang salam. Wa huwa utawi ma ahsana iku ayazida yen tanambai sapa wong ing atase salam ing lafadz wa rahmatullah. Fa in qalahu mangka lamun ngucap ing salam sapa al muslimu ing Islam zada mangka nambahi sapa wong wa barakatuh wa hiya utawi ziyadah iku an nihayatu pol-polan. Wa imma yarudda lan ana kalane yen jawabi sapa wong mithlahu ing padane salam. Lima karana hadis ruwiya kang diriwayatkan apa ma anna rajulun sedaya wong lanang iku kala ngendika sapa rajuli Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ing lafadz assalamu alayka faqala mangka jawab sapa kanjeng Nabi wa alaikassalam wa rahmatullah wa qala ngendika sapa akhir kang weneh assalamu alayka wa rahmatullah faqala mangka jawab sapa Rasulullah wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa qala ngendika sapa akhir assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh faqala mangandikanya Nabi wa alaika faqala mengkatakon sapa ar-rajul wong lanang takone priben naqastani fa aina ma qalahu wa ta'ala ayat faqala mangandika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka lam tatsruk li fadlan faraddu alaika mithlah. Innaka astunira iku lam tatruk ora ninggal sira li kedue sun fadlan ing luwian faradatu mangka balekaken sun alika ing atas sira mithlahu ing padane salam. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang fadilahnya salam. Dalam ayat dikatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu dihormati oleh seseorang, maka hormatilah dengan yang lebih baik atau semisalnya. Menurut jumhur ulama, ayat ini membahas tentang salam. Artinya menunjukkan bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada kalanya dengan yang lebih baik, artinya dengan menambahkan. Misal ada orang bilang assalamualaikum, maka kita menjawab assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, maka kita tambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan riwayat yang diceritakan oleh seorang rawi mengatakan bahwa ini tidak disebutkan rawinya siapa ya. Anna rajulan qala li Rasulillah alaihi salatu wasalam assalamu alayk. Ada seorang laki-laki uluk salam kepada Rasulullah mengatakan assalamu alayka. Lalu Rasulullah menjawab wa alaikassalam warahmatullah. Lalu yang kedua mengulurkan salam lagi. Assalamu alayka warahmatullah. Lalu dia jawab alaikassalam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu ketika yang ketiga bertanya sampai komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kanjeng Nabi hanya bilang wa'alaika. Lalu laki-laki tadi bertanya, kenapa engkau kurangi jawabannya padahal aku kan komplit. Fa aina ma qalahu Allah taala? Di mana firman Allah yang mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha? Lalu Rasulullah mengatakan, kamu tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk memberikan lebihan, maka aku berikan yang semisalnya. Wa 'alaika mithlah. Artinya ketika kita diuluki salam oleh seseorang, maka sebaiknya memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan yang lebih kepada kita. Jadi jangan dihabiskan semua. Jadi hanya sekedar bilang assalamualaikum. Nanti si yang diuluki salam tinggal jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan dikomplitkan semua. Nanti apa? Nanti repot. Tetapi kalau toh nanti akhirnya salam itu harus komplit, artinya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Rasulullah sahabat wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa midani bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadilatis salam. Ing dalem mertelaken kautamaane uluk salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza hayyitum lan nalikane dihormati sira kabeh bi tahiyyatin kelawan siji kehormatan fahayyu mangka ngormatana sira kabeh bi ahsana kelawan kang luwih bagus minha ketimbang tahiyah aw rudduha tawa balekaken sira tegesen jawab sira kabeh ing tahiyat. Al jumhur utawi jumhur ulama iku ala annahu ing atas dunia kelakuan iku fis salam ing dalem uluk salam. Wa yadululan nuduaken ala wujubil jawab. Wa yadululan nuduaken apa qauluhu ta'ala wa idza huyitum ala wujubil jawab ing atas wajibin jawab salam. Imma bi ahsana ana kalane kelawan kang luwih bagus minhu ketimbang salam. Wa huwa utawi ma ahsana iku ayyazida yen nambai sapa wong ing atas salam ing lafadz wa rahmatullah. Fa in qalahu mangka lamun ngucap ing salam sapa al muslim wong Islam zada mangka nambai sapa wong wa barakatuh wa hiya utawi ziyadah iku an nihayatu pol-polan. Wa imma yarudda lan ana kalane yen jawabi sapa wong mithlahu ing padane salam. Lima kerana hadis ruwiya kang diratakan apa ma'anna rajulun sedene wong lanang iku kala ngendika sapa rajul li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ing lafaz assalamu alayka faqala mangka jawab sapa kanjeng Nabi wa alaikassalam wa rahmatullah wa qala ngendika sapa akhir kang weneh assalamu alayka wa rahmatullah faqala mangka jawab sapa Rasulullah wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala ngendika sapa akhar assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh faqala mangandikanya Nabi wa alayka faqala mengkatakon sapa ar-rajul wong lanang takone priben naqastani fa aina ma qalahu wa ta'ala ayat faqala mangandika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka lam tatsruk li fadlan faraddu alaika mithlah innaka astunira iku lam tatruk ora ninggal sira li kedue sun fadlan ing luwian faraddu mangka balekaken sun alaika ing atas sira mithlahu ing padane salam. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang fadilahnya salam. Dalam ayat dikatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu
hormati oleh seseorang, maka hormatilah dengan yang lebih baik atau semisalnya. Menurut jumhur ulama, ayat ini membahas tentang salam. Artinya menunjukkan bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada kalanya dengan yang lebih baik, artinya dengan menambahkan. Misal ada orang bilang assalamualaikum, maka kita menjawab assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, maka kita tambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan riwayat yang diceritakan oleh seorang rawi mengatakan bahwa, ini tidak disebutkan rawinya siapa ya, anna rajulan qala li Rasulillah alaihi salatu wasalam assalamu alaik. Ada seorang laki-laki uluk salam kepada Rasulullah mengatakan assalamu alaika. Lalu Rasulullah menjawab wa alaikassalam warahmatullah. Lalu yang kedua mengulurkan salam lagi, assalamu alaika warahmatullah. Lalu dia jawab alaikassalam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketika yang ketiga bertanya sampai komplit assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh, lalu kan Nabi hanya bilang wa alaika. Lalu laki-laki tadi bertanya, kenapa engkau kurangi jawabannya padahal aku kan komplit? Fa aina ma qalahu Allah taala? Di mana firman Allah yang mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ihsani minha aw rudduha? Lalu Rasulullah mengatakan, kamu tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk memberikan lebihan, maka aku berikan yang semisalnya. Wa alaika mithlah. Artinya ketika kita diuluki salam oleh seseorang, maka sebaiknya memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan yang lebih kepada kita. Jadi jangan dihabiskan semua. Jadi hanya sekedar bilang assalamualaikum. Nanti si yang diuluki salam tinggal jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan dikomplitkan semua. Nanti apa? Nanti repot. Tetapi kalau toh nanti akhirnya salam itu harus komplit, artinya baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka minimal jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti salam itu apa. Menurut sebagian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi SAW an-naqal, assalamu ismun min asma'illah fafshuhu bainakum. Assalam itu adalah salah satu nama dari beberapa asma Allah, nama Allah, maka fafshuhu bainakum, maka sebarkanlah di antara kalian. Artinya supaya masing-masing individu antar muslim ini saling ada kaitan, ada mahabbah. Karena kemarin kita bahas mahabbah, maka antara satu dengan yang lain biasakanlah untuk membiasakan mengatakan salam. Jadi ketika bertemu dengan teman, maka sebaiknya kata-kata sapaan yang pertama atau kata-kata sebelum kita memulai pembicaraan adalah ya mengucapkan kata salam itu, assalamualaikum. Artinya salam itu secara tidak langsung mendoakan orang yang kita temui supaya dia dapat keselamatan. Maka assalam itu merupakan manifestasi gambaran bahwa orang Islam itu diharapkan hidupnya selalu selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat itu akan tetap berlanjut dengan barokahnya Allah. Oleh karena itu kita bicara, kenapa orang yang meninggal itu ketika sholat jenazah, maka kita yang menyolati itu setengah wajib atau dikatakan wajib lah. Kalau uluk salam, karena ini adalah salam yang terakhir, maka komplit. Ketika selesai sholat jenazah, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diharapkan dengan salam itu, maka orang yang meninggal tadi selalu mendapatkan berkah, selalu mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah. Karena kita tidak mungkin bertemu lagi untuk selamanya. Mungkin kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu atau tidak. Oleh karena itu, biasakanlah afsus salam bainakum, sebarkanlah salam, keselamatan untuk yang lain.
Artinya dari afsyus salam bainakum, biasakanlah, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan keselamatan. Maka dalam satu kitab dikatakan salam itu punya beberapa kosakata. Artinya salam sendiri artinya keselamatan. Tapi kalau kita bisa sallama yusallimut taslim, artinya orang itu harus pasrah. Orang Islam adalah orang yang memasrahkan perkara dunia dan akhiratnya hanya kepada Allah. Artinya tawakal, wala haula wala quwata illa billah. Maka dengan kata salam itu ada manifestasi, ada implementasi lain bahwa orang Islam itu harus juga merasakan dirinya menyelamatkan. Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Orang Islam adalah orang yang bisa memberikan keselamatan kepada temannya yang sesama muslim, baik dari lisannya ataupun dari tangannya. Artinya jangan sampai orang Islam berani menghancurkan kehormatan, berani merusak kemuliaan muslim yang lain. Karena kita punya aturan, orang Islam adalah yang menyelamatkan, artinya saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan, Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan supaya jangan sampai memberikan kemadharatan kepada yang lain. Karena jangan lupa, apapun yang kita lakukan, ketika perbuatan jelek kita lakukan, maka nanti perbuatan jelek ini akan dibalas. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tadi Rasulullah bilang la dharar wa la dhirar. Jangan kamu menyakiti, maka kamu tidak akan pernah disakiti. Makanya dari hadis tadi dikatakan bahwa al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Jadi cara untuk menyakiti orang itu bisa dari dua hal. Yang pertama secara verbal, artinya secara lisan. Lisan ini meskipun kelihatannya tidak melukai secara fisik, tetapi efek daripada melukai melalui lisan ini efeknya lebih dahsyat daripada melukai secara fisik. Kalau kita melukai secara fisik mungkin bisa diobati, misal kita terjatuh lalu terluka, ya mudah, tinggal kita pakai obat selesai, 1 hari 2 hari atau 1 minggu selesai. Tapi kalau orang Islam itu semisal ada orang menyakiti orang lain dengan ucapannya, maka ucapan ini akan selalu terngiang-ngiang, akan selalu terbayang-bayang di pikirannya. Oleh karena itu jangan sampai menyakiti hati, karena hati ini adalah satu hal yang rapuh, satu hal yang sensitif, yang nanti kalau orang itu menyakiti hatinya, maka mungkin sampai mati akan terasa sakitnya. Oleh karena itu faedahnya lisan, Allah berikan 2 pelindung. Yang namanya lisan, yang namanya lidah itu tak bertulang. Maka gampang saja ngomong, menjelekkan orang, memfitnah orang, atau memberikan stigma negatif pada seseorang. Itu gampang. Tetapi apakah kamu bisa membuktikan stigma itu? Bisa membuktikan prasangka itu? Itu repotnya. Maka hikmahnya lisan itu dilindungi oleh Allah dengan 2 hal. Yang pertama, Allah lindungi lisan itu dengan hal yang keras, namanya gigi. Jadi kalau gigi ini menutup, maka tidak mungkin lisan akan keluar, tidak mungkin lidah ini bisa keluar karena dia tertutup oleh gigi. Artinya kalau toh kamu mau berbicara sesuatu hal, maka minimal fikirkan dulu secara matang-matang dengan pikiran yang keras, sekeras mungkin bagaimana berpikir ini benar atau tidak. Kalau yang diucapkan benar, maka keluarkan. Kalau ini salah, tutup. Jangan sampai disebarkan. Lalu kalau toh masih dianggap benar, maka ada standar yang kedua. Allah tutup lisan itu dengan, lindungi lisan dengan hal yang lembut, namanya bibir. Bibir ini adalah standar terakhir untuk lisan ini keluar. Artinya ada aturan adat, ada aturan kepantasan secara umum
dalam masyarakat, ini layak atau tidak, ini pantas atau tidak, ini enak atau tidak. Kalau enak, maka baru boleh keluar. Maka dalam secara aturan mudah, dalam rangka menjaga lisan itu Allah lindungi dengan dua hal. Oleh karena itu secara gampang bahwa ketika kita mau berbicara, maka minimal mikirlah dua kali, berpikir dua kali. Apakah ucapan kita benar atau tidak? Kalau benar, boleh keluar, boleh diucapkan. Tapi yang kedua adalah apakah ini pantas atau tidak, enak atau tidak, menyakiti atau tidak. Lah kalau iya, tidak menyakiti dan ini pantas, ini layak untuk menjadi sebuah manfaat yang disebar-sebarkan, ya maka boleh. Oleh karena itu, salam itu apa? Artinya menjaga diri. Orang Islam adalah orang yang menjaga diri supaya tidak menyakiti orang Islam lain kepada apa? Kepada orang lain. Bahkan agama kita mengajarkan Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Dalam Al-Quran dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan sampai menghina agama orang lain, karena dengan penghinaan itu nanti agama lain akan menghina kamu dengan tanpa ilmu. Jadi jangan sampai kita menghina orang. Apalagi yang dihina sama-sama seagama orang Islam. Yang kedua adalah menyakiti itu secara zahir. Min yadihi. Jadi kalau kita menyakiti orang, itu kan yang umum adalah menyakiti secara zahir. Misal kita memukul, kita menendang, ataupun yang lain. Atau kita berkelahi, lalu akhirnya ada yang terkalahkan. Itu jangan sampai orang Islam satu dengan yang lainnya bertengkar. Makanya dalam Al-Quran dengan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka kalau kamu ada munaza'ah, ada pertikaian, ada perdebatan, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan sampai nanti terjadi pertumbahan darah. Awalnya mestinya ketika orang itu tidak suka, maka berdebat. Setelah debat ini tidak selesai, maka akhirnya dituntaskan dengan pertikaian. Maka orang Islam jangan sampai seperti itu. Orang Islam adalah man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Orang yang bisa menyelamatkan orang Islam lain dari tangan dan lisannya. Ini dua hal yang harus dijaga orang Islam. Maka dengan salam, ketika kita mendoakan keselamatan, supaya orang yang tadi berniat jahat jadi tidak jadi, mengurungkan niatnya. Orang yang punya pikiran untuk nakal akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena kitanya memberikan doa. Artinya apa? Dengan keselamatan ini supaya selamat semuanya. Aku yang ngasih salamnya selamat, kamu yang ngasih salam juga selamat, yang jawab salam juga selamat. Artinya apa? Salam itu menurut bahasa itu ada dua. Artinya at-taslim, peace, artinya kedamaian. Islam itu datang dengan membawa ajaran yang mendamaikan. Apa kamu lihat? Apa kamu ingat? Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu dulu bermusuhan. Tiba-tiba ketika sudah jadi satu agama, kamu menghilangkan rasa permusuhan itu. Ini Islam. Islam itu adalah agama yang damai. Ayat itu turun menurut sejarah itu untuk suku Aus dan Khazraj. Dulu orang Mekah itu adalah orang yang ta'asubiyah, orang yang fanatik. Jadi fanatik kesukuan, fanatik golongan, fanatik dengan keturunan. Tetapi ketika Islam datang, tidak ada pemisah satu dengan yang lain. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi bukan karena suku, bukan karena keturunan, bukan karena golongan. Maka Islam mengajarkan perdamaian, at-taslim. Oleh karena itu, al-muslim, orang yang mempunyai perdamaian adalah orang yang berusaha untuk tetap tenang ketika suasana sedang panas. Tetap tenang. Jangan sampai kita terlalu terbawa emosi. La taghdab, jangan kamu marah. Karena dengan marah itu nanti tidak menyelamatkan. Oleh karena itu, salam adalah satu cara yang Allah berikan kepada orang Islam supaya orang Islam mendapati kenyamanan. Oleh karena itu, salam, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Karena ada hikmah di balik semua itu. Tetapi kita hari ini mungkin sudah
terbawa oleh hegemoni dan suasana yang hari ini. Akhirnya banyak orang yang ketika bertemu dengan saudara Islam tidak menggunakan kata salam. Itu kata kuno. Bilangnya gimana? Halo bro, mau kemana? Halo sis, mau kemana? Sudah ganti sekarang jawabnya. Cara untuk menyapa itu sudah ganti. Makanya apa? Maka biasakanlah orang Islam, umat Islam untuk membiasakan kata assalamualaikum. Tetapi ketika kita saja yang jadi umat Islam tidak terbiasa untuk mengatakan kata assalamualaikum, bagaimana kita bisa berdakwah kepada yang lain? Maka hari ini ironis sekali, orang Islam itu dikatakan, dianggap stigma orang-orang Barat bahwa orang Islam adalah orang yang keras, orang yang radikal. Padahal tidak. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah mengajarkan keselamatan, at-taslim, peace. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati menunjukkan bahwa orang yang pertama kali masuk lalu bilang assalamualaikum itu apa? Yang dapat pahala duluan dari Allah. Kenapa? Dengan mengucapkan kata salam, maka dia sudah menunjukkan ketawaduannya kepada yang lain. Artinya harusnya yang berdiri mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, yang memakai kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan, yang muda memberikan salam kepada yang tua. Itu aturan. Karena aturannya adalah bahwa kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu aturan. Maka secara aturan siapa saja harusnya tanpa ada sekat, tanpa ada pemisah, bahwa semuanya adalah dalam rangka menyebarkan akidah, menyebarkan satu kebaikan agama, yaitu salam. Karena salam itu adalah termasuk tadi dikatakan assalam ismun min asma'illah. Salah satu dari asma'ul husna yang 99. Oleh karena itu kita sedang berdoa. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan apapun doa asma yang 99, maka jadikan itu sebagai doa. Karena Allah punya asma'ul husna. Maka secara tidak langsung kita sedang berdoa assalam, assalam. Ya muhaiminu ya salam. Allah itu punya sifat assalam, memberikan keselamatan. Artinya kalau bayangkan, kalau hari ini Allah memberikan aturan seperti zaman Nabi-Nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi, maka bayangkan ketika kita umatnya salah, umat Islam ini salah, harusnya kayak zaman dahulu, semisal zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh dan Nabi-Nabi sebelumnya, itu ketika mereka salah, maka langsung dapat azab seketika itu. Tapi ketika sudah zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah, zaman itu tidak begitu. Ada yang mengatakan bahwa zaman mulai perubahan, masa ini berubah, itu semenjak zaman Nabi Musa. Yang pasti zaman Nabi Musa. Buktinya apa? Zaman Nabi Musa, ketika orang Mesir itu bersalah karena dia menuhankan Fir'aun. Tetapi yang salah itu hanya beberapa orang. Artinya yang dibunuh hanya Mesir Kibti yang masuk agamanya Fir'aun saja. Tapi tidak dibinasakan semua. Buktinya itu. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan. Islam adalah agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ketika salam ditambahkan assalamualaikum, maka ada rahmah wa rahmatullahi, dan terakhir adalah barokah. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan selalu apa? Mendapatkan keteguhan hati. Makanya dikatakan wa dzalika listijma'i aqsamal matalib as-salamah minal madar wa husul manafi' wa thubutul manafi'. Ada 3. Yang pertama adalah ketika salam itu dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pertama adalah yang diharapkan selamat dari berbagai macam kemudorotan, selamat dari berbagai macam bahaya. Apalagi kita salam, assalam, assalam. Artinya apa? Dengan mengucapkan salam kepada siapa, berarti kita sudah berdoa. Kenapa? Orang yang kita uluk salam nanti akan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah assalam minal madar, selamat dari bahaya. Yang kedua adalah hasulul manafi. Dengan adanya rahmat, maka kita akan mendapatkan manfaat. Maka dengan mengucapkan kata salam, maka kita akan memperbanyak
relasi, memperbanyak teman, memperbanyak hubungan dengan orang. Karena orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan kita banyak bersosialisasi dan komunikasi, maka akan banyak orang yang akan lebih mengenal kita. Bahwa kita berusaha untuk mengajarkan kebaikan. Memberikan apa? Memberikan kemanfaatan. Meskipun tidak besar. Minimal berbuatlah baik apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, supaya kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah subutul manafi, bahwa ketika sudah mendapatkan kemanfaatan ini, jangan sampai kemanfaatan ini hilang. Maka kita minta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokahnya apa? Satu hal yang berkembang dari satu hal yang kecil kelihatannya. Jadi kita jangan menyepelekan satu hal. Dari salam itu jangan sampai disepelekan, karena satu hal kecil akan membawa perubahan besar. Kenapa? Dengan salam akan menimbulkan rasa cinta. Akhirnya rasa diterima. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mengucapkan kata salam. Oleh karena itu, ketika kita baca salam, falyaqul assalamu, itu kalau kita salam kepada orang yang jelas ada. Tapi kalau kita masuk ke satu tempat yang jelas tidak ada orang, artinya kita anggap satu tempat yang nggak biasa dilalu-lalangi orang, nggak biasa dilewati orang, maka cara salamnya berbeda. Caranya bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Artinya kita minta keselamatan. Kalau kata orang Jawa, itu tempatnya angker, biar nggak kesurupan, biar nggak apa, kita baca doa dulu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Supaya makhluk-makhluk selain manusia itu tidak mengganggu kita. Karena kita meyakini bahwa ada makhluk selain manusia, seperti misal jin dan lain-lain yang ghaib, yang tidak kelihatan mata. Oleh karena itu kita juga minta keselamatan kepada Allah supaya makhluk-makhluk itu tidak mengganggu kita. Makanya bilang assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya makhluk seperti itu juga akan menghormati. Oh iya, dia uluk salam duluan. Makanya apa? Kita tidak ganggu. Kenapa? Dia sopan, masuknya dengan aturan. Oleh karena itu salam secara tidak langsung mengajarkan kepada kita orang Islam untuk selalu mengajarkan keselamatan. Lalu Muslim itu adalah orang yang menguluk salam. Makanya kita kan sebagai dikatakan orang Muslim. Muslim itu adalah orang yang pasrah, orang yang tawakal kepada Allah. Muslim adalah orang yang memasrahkan segala sesuatu perkara hidup dan matinya hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita ketika sholat harus pasrah. Sholat itu mengajarkan bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika sholat ada doa iftitah. Lalu doa bilang begini, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tanda kepasrahan bahwa hidupku, matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang menguasai segala-galanya. Maka kita sebagai makhluk hanya minta doa kepada Allah supaya diberikan keselamatan itu. Maka supaya selamat, orang supaya tidak dapat madharat, tidak dapat bahaya, maka berusaha untuk merilekskan, menyantaikan seluruh pikiran. Karena pikiran ini kalau dipikir nanti pusing, akhirnya jadi penyakit. Maka pasrahkan semuanya, tawakalkan semuanya kepada Allah. Artinya salam. Orang yang salam artinya taslim. Orang yang taslim artinya muslim. Jadi banyak, kalau hari ini kita lihat banyak orang yang seakan-akan ketika menghadapi hidup terlalu susah. Kenapa? Karena mungkin belum bisa memasrahkan semuanya kepada Allah. Karena kita merasa bahwa akal kita ini terlalu hebat untuk bisa mengatur, katanya. Padahal akal kita itu kalau dibandingkan kehebatan Allah nggak ada apa-apanya, nggak berharga, nggak berarti. Oleh karena itu, maka ketika sesuatu perkara yang tidak bisa kita usahakan, pasti jalan keluarnya hanya pasrah kepada Allah. Artinya dengan cara berdoa, dengan cara sholat, kita akan mendapatkan ketenangan. Maka sebenarnya salam itu menjadikan kita tenang. Ketenangan ini yang dibutuhkan. Karena dengan tenang, dengan pikiran yang husnudzon, pikiran positif, positive thinking, maka insya Allah semuanya akan terkendali.
Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh, karena semua itu sudah diatur sama Allah. Jadi apa yang terjadi hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, itu semuanya sudah dapat takdir dari Allah. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir dari Allah. Meskipun secara aturan ilmu tauhid ya, takdir ada macam-macam, ada mu'alaq, ada mubram, tetapi kan minimal untuk menenangkan jiwa bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Kenapa aku dikasih yang begini? Karena aku siap. Misal ketika orang mendapatkan musibah, orang tua tidak ada, maka kita hanya bisa kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah bentuk kepasrahan, tarji' namanya. Jadi kita kembalikan semuanya bahwa ini perkara hanya titipan, semuanya hanya milik Allah. Jadi kalau Allah minta, Allah mau ngambil, ya silahkan, itu kan milik Allah. Kita hanya sekedar orang yang dititipi. Oleh karena itu kita harus yakin, memasrahkan. Makanya orang Islam adalah orang yang pasrah kepada Allah, tetapi tidak juga meninggalkan ikhtiar. Karena ikhtiar adalah aturan yang diberikan bahwa ketika kamu berusaha, maka harus ada sesuatu yang kamu usahakan. Jadi kamu tidak bisa hanya minta lalu dapat. Itu kayak orang ngimpi, nggak mungkin. Oleh karena itu salam adalah satu hal yang akan memberikan kita ketenangan. Ketenangan di dunia itu berada pada hati kita. Oleh karena itu hati ini harus berusaha untuk ditenangkan. Oleh karena itu hanya orang-orang yang diberi Allah hidayah, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah ketenangan supaya menghadapi perkara di dunia ini. Semuanya tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus taslim. Nah, sekarang kita ada permasalahan. Hari ini ketika kita sudah mungkin tahu di media-media, kita tahu ada orang non-muslim. Lalu dia mengatakan, karena saking terbiasa dia bergaul dengan orang Islam, lalu orang Islamnya membiasakan Assalamualaikum, lalu dia jawab Waalaikumsalam dan lain-lain. Ini pertanyaan, apakah boleh kita mengucapkan salam? Secara aturan akidah agama ya nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memberikan salam, maka secara tidak langsung kita memuliakan mereka. Ketika kita memuliakan mereka, berarti kita menghargai mereka. Ketika menghargai berarti apa? Berarti kita juga mengakui. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Jadi alternatifnya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Kalau ada orang non-muslim misal mengatakan Assalamualaikum kepada kita, maka jawabnya tetap dijawab, tapi tidak sempurna. Wa'alaika. Loh, kok nggak ada salamnya? Ya itu untuk kamu ya begitu katanya, ataunya begitu. Jadi nggak usah wa'alaikas salam atau wa'alaikumus salam. Jadi kalau biasanya wa'alaikumussalam jawab sama-sama orang Islam, ada orang Islam assalamualaikum, kalau orang kafir assalamualaikum, wa'alaikum, wa'alaikum atau wa'alaika. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan berarti ya sama saja dengan kita menghormati. Padahal tidak ada aturannya begitu. Wala yajuzul i'jaz lil kuffar. Makanya wa idza laqitum ahadahum fit thariq fadtarruhu ila man'ihi. Kalau kamu bertemu dengan orang non muslim, maka kata Rasulullah fadtarruhu ila man'ihi. Maka paksa mereka supaya jangan saling mengucapkan kata assalamualaikum. Artinya sebelum dia bilang apa, kamu bilang duluan. Selamat pagi, mau kemana? Artinya kita punya inisiatif supaya dia pun jawabannya tepat dengan kita. Artinya kita jangan sampai pasif. Kalau kitanya pasif lalu dia bilang Assalamualaikum, kan ini sudah repot. Dia sudah bilang begitu. Tetapi kalau sudah terlanjur dia bilang Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum. Loh kok nggak lanjut? Ya itu udah sebegitu katanya. Kata agamanya begitu. Oh. Tetapi kalau bisa, masih ada kesempatan. Jangan sampai kita kita memposisikan dia sampai mengucapkan kata itu. Jadi kita mulai duluan untuk menyapa dia. Bagaimana kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau apa. Meskipun dalam beberapa kesempatan selamat pagi itu ada kontroversi. Zaman dulu itu begitu. Ada apa? Ada kontroversi bahwa ketika salam, tetap kan ada salamnya.
Selamat pagi. Jadi ini adalah satu kata yang sudah diserap dalam bahasa kita. Jadi kata salam itu dalam bahasa Indonesia dikatakan selamat. Nah, kata selamat itu juga sudah doa. Jadi nggak penting pagi, tetapi kan secara aturan kita yang dipakai kan aturannya hanya assalamualaikum. Jadi kalau pakai lafadznya yang lain ya nggak apa-apa. Meskipun secara aturan bahasa, aturan definisi bahasa yang namanya menyapa itu tetap pakai salam. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu tetap mendoakan. Ya, tapi kan minimal tidak seperti yang ma warada fi syar'i, tidak seperti yang diajarkan oleh agama kita, bahwa agama kita mengajarkan idza hayyitum bi tahiyyah fa hayyu bi ahsana minha urtuha. Maka ketika kamu dihormati, maka hormatilah dengan jawaban yang sama. Oleh karena itu Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin falam yaqul li syai'in fa'altu lima fa'altahu wa la li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu wa qala ya Anas inni musika bi wasiyatin fahfadha. Anas itu melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun itu beliau tidak pernah mengatakan satu kata pun, kenapa kau lakukan itu? Atau kenapa kau tidak lakukan itu? Artinya meskipun beliau itu menjadi khadim, menjadi pelayan, menjadi pembantu, tapi tidak pernah hak-haknya atau itu dilukai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Kenapa tidak kau lakukan itu? Lalu Rasulullah hanya mengatakan, inni musika biwasiyatin fahfadha. Ya Anas, aku hanya pengen titip wasiat sama kamu, maka jagalah ini. Aktsiris shalah fil lail. Perbanyaklah sholat ketika malam. Tuhibbukal hafadhah, maka kamu akan dicintai oleh malaikat hafadhah. Wa idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim yazidhullah fi barakatik. Kalau kamu mau masuk ke dalam rumah kamu, artinya bertemu dengan keluarga kamu, maka salamlah kepada mereka, maka Allah akan tambahkan barokah kepada kamu. Wa in istata'ta an la ta'wa ila firashik illa 'ala tahara faf'al fa innaka in mutta syahidan. Kalau kamu bisa, kalau kamu mau tidur, maka tidurlah dalam keadaan suci, artinya berwudu. Lakukan itu semampu kamu. Kalau toh nanti kamu mati, maka matimu dalam keadaan mati syahid. Wa idza kharajta min indi ahlik fasallim 'ala man laqita yazidillahu hasanatik. Kalau kamu keluar rumah lalu kamu bertemu dengan orang, maka salamlah sama orang, maka Allah akan tambahkan kebaikan untuk kamu. Wa waqqir kabirul muslimin warham saghiruhum kun ana wa anta fil jannah kahataini wa syabbaka bainal syababah wal wusta. Lalu Rasul mengatakan, kamu ketika hidup hormati yang tua dari orang muslim, sayangi yang muda dari orang muslim, maka kamu dan aku akan tetap bersama di surga seperti ini. As-sababah wal wusta, segini dekatnya, kata Rasulullah. Wa alam ya Anas anallahu yarda 'anil 'abdi bil luqmah ya'kuluha fayahmadullahu 'alaiha wasyurbah min ma'in yashrabuha fayahmadullah ta'ala. Maka Allah, ketahuilah Anas, Allah ridho dengan hamba yang memberikan makan meskipun hanya satu suapan. Lalu dari suatu suapan tadi hamba tadi mengatakan alhamdulillah, dan mengatakan atau satu kali tegukan, satu kali minuman yang diminum nanti dia mengatakan alhamdulillah. Artinya supaya kita selamat dari bahaya yang ada di hati, apakah dari sekeliling kita, maka biasakan kalau ada orang bertamu ke rumah, maka minimal pun suguhkan air, kalau bisa suguhkan makanan, karena dengan makan itu akan memberikan keselamatan. Artinya orang yang sudah dijamu oleh kita akan merasa bahwa oh ternyata ini orang baik, kenapa saya harus menyakiti orang ini padahal dia sudah berbuat baik kepada saya. Maka secara tidak langsung orang yang menjamu tamu dianggap orang yang baik. Makanya dalam satu hadis katakan man amana billah wal yawmil, kata Rasulullah, ketika tamu itu datang bawa rahmat, ketika dia pulang maka dia akan membawa dosa-dosa. Artinya bukan dosanya dibukan kepada dia, tidak, tapi dosanya diambil dari yang punya rumah. Oleh karena itu ketika ada orang yang bertamu kepada kita, maka anjurannya adalah, ya kata Rasulullah,
ketika beliau berwasiat kepada Anas adalah apa yakulha yardu 'anil 'abdi bil luqmah yakuluha fayahmadullah 'alaiha wa syurba min ma'in yashruba fayahmadullah 'alaiha. Oleh karena itu, ini adalah bukti bahwa untuk bisa menyelamatkan diri kita baik dari prasangka orang, maka terbiasalah untuk berbuat baik. Infak, sedekah itu dilakukan. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan kita dari prasangka orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa bahwa ketika kedatangan tamu ini adalah satu hal yang tidak menyenangkan. Karena di balik semua itu pasti ada hikmah. Artinya apa? Kita diberikan keselamatan. Oleh karena itu, jangan lupa seperti wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Anas, ini juga berlaku untuk kita. Artinya cara menghormati, cara melayani, supaya apa? Kita terbebas dari apapun yang tidak baik. Makanya apa? Kita berharap dengan salam itu kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Terbiasa mengucapkan kata assalamualaikum. Meskipun kata assalamualaikum ada tafsil, apakah dikatakan dengan ma'rifat atau dikatakan dengan nakirah. Jadi bisa bilang assalamualaikum atau bilang salamun alaikum. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka minimal jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti salam itu apa. Menurut sebagian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi SAW an-naqal, assalamu ismun min asma'illah fafsuhu bainakum. Assalam itu adalah salah satu nama dari beberapa asma Allah, nama Allah, maka fafsuhu bainakum, maka sebarkanlah di antara kalian. Artinya supaya masing-masing individu antar muslim ini saling ada kaitan, ada mahabbah. Karena kemarin kita bahas mahabbah, maka antara satu dengan yang lain biasakanlah untuk membiasakan mengatakan salam. Jadi ketika bertemu dengan teman, maka sebaiknya kata-kata sapaan yang pertama atau kata-kata sebelum kita memulai pembicaraan adalah ya mengucapkan kata salam itu, assalamualaikum. Artinya salam itu secara tidak langsung mendoakan orang yang kita temui supaya dia dapat keselamatan. Maka assalam itu merupakan manifestasi gambaran bahwa orang Islam itu diharapkan hidupnya selalu selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat itu akan tetap berlanjut dengan barokahnya Allah. Oleh karena itu kita bicara, kenapa orang yang meninggal itu ketika sholat jenazah, maka kita yang menyolati itu setengah wajib atau dikatakan wajib lah. Kalau uluk salam, karena ini adalah salam yang terakhir, maka komplit. Ketika selesai sholat jenazah, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diharapkan dengan salam itu, maka orang yang meninggal tadi selalu mendapatkan berkah, selalu mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah. Karena kita tidak mungkin bertemu lagi untuk selamanya. Mungkin kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu atau tidak. Oleh karena itu, biasakanlah afsus salam bainakum, sebarkanlah salam, keselamatan untuk yang lain. Artinya dari afsus salam bainakum, biasakanlah, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan keselamatan. Maka dalam satu kitab dikatakan salam itu punya beberapa kosakata. Artinya salam sendiri artinya keselamatan. Tapi kalau kita bisa sallama yusallimut taslim, artinya orang itu harus pasrah. Orang Islam adalah orang yang memasrahkan perkara dunia dan akhiratnya hanya kepada Allah.
artinya tawakal, wala haula wala quwata illa billah. Maka dengan kata salam itu ada manifestasi, ada implementasi lain bahwa orang Islam itu harus juga merasakan dirinya menyelamatkan. Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Orang Islam adalah orang yang bisa memberikan keselamatan kepada temannya yang sesama muslim, baik dari lisannya ataupun dari tangannya. Artinya jangan sampai orang Islam berani menghancurkan kehormatan, berani merusak kemuliaan muslim yang lain. Karena kita punya aturan, orang Islam adalah yang menyelamatkan, artinya saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan, Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan supaya jangan sampai memberikan kemadharatan kepada yang lain. Karena jangan lupa, apapun yang kita lakukan, ketika perbuatan jelek kita lakukan, maka nanti perbuatan jelek ini akan dibalas. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tadi Rasulullah bilang la dharar wa la dhirar. Jangan kamu menyakiti, maka kamu tidak akan pernah disakiti. Makanya dari hadis tadi dikatakan bahwa al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Jadi cara untuk menyakiti orang itu bisa dari dua hal. Yang pertama secara verbal, artinya secara lisan. Lisan ini meskipun kelihatannya tidak melukai secara fisik, tetapi efek daripada melukai melalui lisan ini efeknya lebih dahsyat daripada melukai secara fisik. Kalau kita melukai secara fisik mungkin bisa diobati, misal kita terjatuh lalu terluka, ya mudah, tinggal kita pakai obat selesai, 1 hari, 2 hari atau 1 minggu selesai. Tapi kalau orang Islam itu semisal ada orang menyakiti orang lain dengan ucapannya, maka ucapan ini akan selalu terngiang-ngiang, akan selalu terbayang-bayang di pikirannya. Oleh karena itu jangan sampai menyakiti hati, karena hati ini adalah satu hal yang rapuh, satu hal yang sensitif, yang nanti kalau orang itu menyakiti hatinya, maka mungkin sampai mati akan terasa sakitnya. Oleh karena itu faedahnya lisan, Allah berikan 2 pelindung. Yang namanya lisan, yang namanya lidah itu tak bertulang. Maka gampang saja ngomong, menjelekkan orang, memfitnah orang, atau memberikan stigma negatif pada seseorang. Itu gampang. Tetapi apakah kamu bisa membuktikan stigma itu? Bisa membuktikan prasangka itu? Itu repotnya. Maka hikmahnya lisan itu dilindungi oleh Allah dengan 2 hal. Yang pertama, Allah lindungi lisan itu dengan hal yang keras, namanya gigi. Jadi kalau gigi ini menutup, maka tidak mungkin lisan akan keluar, tidak mungkin lidah ini bisa keluar karena dia tertutup oleh gigi. Artinya kalau toh kamu mau berbicara sesuatu hal, maka minimal fikirkan dulu secara matang-matang dengan pikiran yang keras, sekeras mungkin bagaimana berpikir ini benar atau tidak. Kalau yang diucapkan benar, maka keluarkan. Kalau ini salah, tutup. Jangan sampai disebarkan. Lalu kalau toh masih dianggap benar, maka ada standar yang kedua. Allah tutup lisan itu dengan, lindungi lisan dengan hal yang lembut, namanya bibir. Bibir ini adalah standar terakhir untuk lisan ini keluar. Artinya ada aturan adat, ada aturan kepantasan secara umum dalam masyarakat. Ini layak atau tidak, ini pantas atau tidak, ini enak atau tidak. Kalau enak, maka baru boleh keluar. Maka dalam secara aturan mudah, dalam rangka menjaga lisan itu Allah lindungi dengan 2 hal. Oleh karena itu secara gampang bahwa ketika kita mau berbicara, maka minimal mikirlah 2 kali, berpikir 2 kali. Apakah ucapan kita benar atau tidak? Kalau benar boleh keluar, boleh diucapkan. Tapi yang kedua adalah apakah ini pantas atau tidak, enak atau tidak, menyakiti atau tidak.
Lah kalau ia tidak menyakiti dan ini pantas, ini layak untuk menjadi sebuah manfaat yang disebar-sebarkan, ya maka boleh. Oleh karena itu, salam itu apa? Artinya menjaga diri. Orang Islam adalah orang yang menjaga diri supaya tidak menyakiti orang Islam lain kepada apa? Kepada orang lain. Bahkan agama kita mengajarkan Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Dalam Al-Quran dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan sampai menghina agama orang lain, karena dengan penghinaan itu nanti agama lain akan menghina kamu dengan tanpa ilmu. Jadi jangan sampai kita menghina orang. Apalagi yang dihina sama-sama seagama orang Islam. Yang kedua adalah menyakiti itu secara zahir. Min yadihi. Jadi kalau kita menyakiti orang, itu kan yang umum adalah menyakiti secara zahir. Misal kita memukul, kita menendang, ataupun yang lain. Atau kita berkelahi, lalu akhirnya ada yang terkalahkan. Itu jangan sampai orang Islam satu dengan yang lainnya bertengkar. Makanya dalam Al-Quran dengan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka kalau kamu ada munazaah, ada pertikaian, ada perdebatan, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan sampai nanti terjadi pertumbahan darah. Awalnya mestinya ketika orang itu tidak suka, maka berdebat. Setelah debat ini tidak selesai, maka akhirnya dituntaskan dengan pertikaian. Maka orang Islam jangan sampai seperti itu. Orang Islam adalah man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Orang yang bisa menyelamatkan orang Islam lain dari tangan dan lisannya. Ini dua hal yang harus dijaga orang Islam. Maka dengan salam, ketika kita mendoakan keselamatan, supaya orang yang tadi berniat jahat jadi tidak jadi, mengurungkan niatnya. Orang yang punya pikiran untuk nakal akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena kitanya memberikan doa. Artinya apa? Dengan keselamatan ini supaya selamat semuanya. Aku yang ngasih salamnya selamat, kamu yang ngasih salam juga selamat, yang jawab salam juga selamat. Oleh itu apa? Salam itu menurut bahasa itu ada dua. Artinya at-taslim, peace, artinya kedamaian. Islam itu datang dengan membawa ajaran yang mendamaikan. Apa kamu lihat? Apa kamu ingat? Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu dulu bermusuhan. Tiba-tiba ketika sudah jadi satu agama, kamu menghilangkan rasa permusuhan itu. Ini Islam. Islam itu adalah agama yang damai. Ayat itu turun menurut sejarah itu untuk suku Aus dan Khazraj. Dulu orang Mekah itu adalah orang yang ta'asubiyah, orang yang fanatik. Jadi fanatik kesukuan, fanatik golongan, fanatik dengan keturunan. Tetapi ketika Islam datang, tidak ada pemisah satu dengan yang lain. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi bukan karena suku, bukan karena keturunan, bukan karena golongan. Maka Islam mengajarkan perdamaian, at-taslim. Oleh karena itu, al-muslim, orang yang mempunyai perdamaian adalah orang yang berusaha untuk tetap tenang ketika suasana sedang panas. Tetap tenang. Jangan sampai kita terlalu terbawa emosi. La taghdab, jangan kamu marah. Karena dengan marah itu nanti tidak menyelamatkan. Oleh karena itu, salam adalah satu cara yang Allah berikan kepada orang Islam supaya orang Islam mendapati kenyamanan. Oleh karena itu, salam, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Karena ada hikmah di balik semua itu. Tetapi kita hari ini mungkin sudah terbawa oleh hegemoni dan suasana yang hari ini. Akhirnya banyak orang yang ketika bertemu dengan saudara Islam tidak menggunakan kata salam. Ah, itu kata kuno. Bilangnya gimana? Halo bro, mau kemana? Halo sis, mau kemana? Sudah ganti sekarang jawabnya. Cara untuk menyapa itu sudah ganti. Makanya apa? Maka biasakanlah orang Islam, umat Islam untuk membiasakan kata assalamualaikum. Tetapi ketika kita saja yang jadi umat Islam
tidak terbiasa untuk mengatakan kata assalamualaikum, bagaimana kita bisa berdakwah kepada yang lain? Maka hari ini ironis sekali, orang Islam itu dikatakan, dianggap stigma orang-orang Barat bahwa orang Islam adalah orang yang keras, orang yang radikal. Padahal tidak. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah mengajarkan keselamatan, at-taslim, peace. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati menunjukkan bahwa orang yang pertama kali masuk lalu bilang assalamualaikum itu apa? Yang dapat pahala duluan dari Allah. Kenapa? Dengan mengucapkan kata salam, maka dia sudah menunjukkan ketawaduannya kepada yang lain. Artinya harusnya yang berdiri mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, yang memakai kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan, yang muda memberikan salam kepada yang tua. Itu aturan. Karena aturannya adalah bahwa kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu aturan. Maka secara aturan siapa saja harusnya tanpa ada sekat, tanpa ada pemisah, bahwa semuanya adalah dalam rangka menyebarkan akidah, menyebarkan satu kebaikan agama, yaitu salam. Karena salam itu adalah termasuk tadi dikatakan assalam ismun min asma'illah. Salah satu dari asma'ul husna yang 99. Oleh karena itu kita sedang berdoa. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan apapun doa asma yang 99, maka jadikan itu sebagai doa. Karena Allah punya asma'ul husna. Maka secara tidak langsung kita sedang berdoa assalam, assalam. Ya muhaiminu ya salam. Allah itu punya sifat assalam, memberikan keselamatan. Artinya kalau bayangkan, kalau hari ini Allah memberikan aturan seperti zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi, maka bayangkan ketika kita umatnya salah, umat Islam ini salah, harusnya kayak zaman dahulu, semisal zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh dan nabi-nabi sebelumnya, itu ketika mereka salah, maka langsung dapat azab seketika itu. Tapi ketika sudah zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah, zaman itu tidak begitu. Ada yang mengatakan bahwa zaman mulai perubahan, masa ini berubah, itu semenjak zaman Nabi Musa. Yang pasti zaman Nabi Musa. Buktinya apa? Zaman Nabi Musa, ketika orang Mesir itu bersalah karena dia menuhankan Fir'aun. Tetapi yang salah itu hanya beberapa orang. Artinya yang dibunuh hanya Mesir Kibti yang masuk agamanya Fir'aun saja. Tapi tidak dibinasakan semua. Buktinya itu. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan. Islam adalah agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ketika salam ditambahkan assalamualaikum, maka ada rahmah wa rahmatullahi, dan terakhir adalah barakah. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan selalu apa? Mendapatkan keteguhan hati. Makanya dikatakan wa dzalika listijma'i aqsamal matalib as-salamah minal madar wa husul manafi wa thubutul manafi. Ada 3. Yang pertama adalah ketika salam itu dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pertama adalah yang diharapkan selamat dari berbagai macam kemudorotan, selamat dari berbagai macam bahaya. Apalagi kita salam, assalam, assalam. Artinya apa? Dengan mengucapkan salam kepada siapa, berarti kita sudah berdoa. Kenapa? Orang yang kita uluk salam nanti akan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah assalam minal madar, selamat dari bahaya. Yang kedua adalah hasulul manafi. Dengan adanya rahmat, maka kita akan mendapatkan manfaat. Maka dengan mengucapkan kata salam, maka kita akan memperbanyak relasi, memperbanyak teman, memperbanyak hubungan dengan orang. Karena orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan kita banyak bersosialisasi dan komunikasi, maka akan banyak orang yang akan lebih mengenal kita. Bahwa kita berusaha untuk mengajarkan kebaikan. Memberikan apa? Memberikan kemanfaatan. Meskipun tidak besar. Minimal berbuatlah baik apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, supaya kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah thubut
thubutul manafi, bahwa ketika sudah mendapatkan kemanfaatan ini, jangan sampai kemanfaatan ini hilang. Maka kita minta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokahnya apa? Satu hal yang berkembang dari satu hal yang kecil kelihatannya. Jadi kita jangan menyepelekan satu hal. Dari salam itu jangan sampai disepelekan, karena satu hal kecil akan membawa perubahan besar. Kenapa? Dengan salam akan menimbulkan rasa cinta. Akhirnya rasa diterima. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mengucapkan kata salam. Oleh karena itu, ketika kita baca salam, falyaqul assalamu, itu kalau kita salam kepada orang yang jelas ada. Tapi kalau kita masuk ke satu tempat yang jelas tidak ada orang, artinya kita anggap satu tempat yang nggak biasa dilalu-lalangi orang, nggak biasa dilewati orang, maka cara salamnya berbeda. Caranya bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Artinya kita minta keselamatan. Kalau kata orang Jawa, itu tempatnya angker, biar nggak kesurupan, biar nggak apa, kita baca doa dulu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Supaya makhluk-makhluk selain manusia itu tidak mengganggu kita. Karena kita meyakini bahwa ada makhluk selain manusia, seperti misal jin dan lain-lain yang ghaib, yang tidak kelihatan mata. Oleh karena itu kita juga minta keselamatan kepada Allah supaya makhluk-makhluk itu tidak mengganggu kita. Makanya bilang assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya makhluk seperti itu juga akan menghormati. Oh iya, dia uluk salam duluan. Makanya apa? Kita tidak ganggu. Kenapa? Dia sopan, masuknya dengan aturan. Oleh karena itu salam secara tidak langsung mengajarkan kepada kita orang Islam untuk selalu mengajarkan keselamatan. Lalu Muslim itu adalah orang yang menguluk salam. Makanya kita kan sebagai dikatakan orang Muslim. Muslim itu adalah orang yang pasrah, orang yang tawakal kepada Allah. Muslim adalah orang yang memasrahkan segala sesuatu perkara hidup dan matinya hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita ketika sholat harus pasrah. Sholat itu mengajarkan bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika sholat ada doa iftitah. Lalu doa bilang begini, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tanda kepasrahan bahwa hidupku, matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang menguasai segala-galanya. Maka kita sebagai makhluk hanya minta doa kepada Allah supaya diberikan keselamatan itu. Maka supaya selamat, orang supaya tidak dapat mador, tidak dapat bahaya, maka berusaha untuk merilekskan, menyantaikan seluruh pikiran. Karena pikiran ini kalau dipikir nanti pusing, akhirnya jadi penyakit. Maka pasrahkan semuanya, tawakalkan semuanya kepada Allah. Artinya salam. Orang yang salam artinya taslim. Orang yang taslim artinya muslim. Jadi banyak, kalau hari ini kita lihat banyak orang yang seakan-akan ketika menghadapi hidup terlalu susah. Kenapa? Karena mungkin belum bisa memasrahkan semuanya kepada Allah. Karena kita merasa bahwa akal kita ini terlalu hebat untuk bisa mengatur katanya. Padahal akal kita itu kalau dibandingkan kehebatan Allah nggak ada apa-apanya, nggak berharga, nggak berarti. Oleh karena itu, maka ketika sesuatu perkara yang tidak bisa kita usahakan, pasti jalan keluarnya hanya pasrah kepada Allah. Artinya dengan cara berdoa, dengan cara sholat, kita akan mendapatkan ketenangan. Maka sebenarnya salam itu menjadikan kita tenang. Ketenangan ini yang dibutuhkan. Karena dengan tenang, dengan pikiran yang husnudzon, pikiran positif thinking, maka insya Allah semuanya akan terkendali. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh, karena semua itu sudah diatur sama Allah. Jadi apa yang terjadi hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, itu semuanya sudah dapat takdir dari Allah. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir dari Allah. Meskipun secara aturan ilmu tauhid dari takdir ada macam-macam, ada mu'alaq, ada mubram, tetapi kan minimal untuk menenangkan jiwa bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Kenapa aku dikasih yang begini? Karena aku siap. Misal ketika orang mendapatkan musibah, orang tua tidak ada, maka
Kita hanya bisa kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu adalah bentuk kepasrahan, tarji' namanya. Jadi kita kembalikan semuanya bahwa ini perkara hanya titipan, semuanya hanya milik Allah. Jadi kalau Allah minta, Allah mau ngambil, ya silahkan, itu kan milik Allah. Kita hanya sekedar orang yang dititipi. Oleh karena itu kita harus yakin, memasrahkan. Makanya orang Islam adalah orang yang pasrah kepada Allah, tetapi tidak juga meninggalkan ikhtiar. Karena ikhtiar adalah aturan yang diberikan bahwa ketika kamu berusaha, maka harus ada sesuatu yang kamu usahakan. Jadi kamu tidak bisa hanya minta lalu dapat. Itu kayak orang ngimpi, nggak mungkin. Oleh karena itu salam adalah satu hal yang akan memberikan kita ketenangan. Ketenangan di dunia itu berada pada hati kita. Oleh karena itu hati ini harus berusaha untuk ditenangkan. Oleh karena itu hanya orang-orang yang diberi Allah hidayah, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah ketenangan supaya menghadapi perkara di dunia ini. Semuanya tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus taslim. Nah, sekarang kita ada permasalahan. Hari ini ketika kita sudah mungkin tahu di media-media, kita tahu ada orang non-muslim. Lalu dia mengatakan, karena saking terbiasa dia bergaul dengan orang Islam, lalu orang Islamnya membiasakan Assalamualaikum, lalu dia jawab Waalaikumsalam dan lain-lain. Ini pertanyaan, apakah boleh kita mengucapkan salam? Secara aturan akidah agamanya nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memberikan salam, maka secara tidak langsung kita memuliakan mereka. Ketika kita memuliakan mereka, berarti kita menghargai mereka. Ketika menghargai berarti apa? Berarti kita juga mengakui. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Jadi alternatifnya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Kalau ada orang non-muslim, misal mengatakan Assalamualaikum kepada kita, maka jawabnya tetap dijawab, tapi tidak sempurna. Wa'alaika. Loh, kok nggak ada salamnya? Ya itu untuk kamu ya begitu katanya, ataunya begitu. Jadi nggak usah wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam. Jadi kalau biasanya wa'alaikumussalam jawab sama-sama orang Islam, ada orang Islam assalamualaikum, kalau orang kafir assalamualaikum, wa'alaikum, wa'alaikum atau wa'alaika. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan berarti ya sama saja dengan kita menghormati. Padahal tidak ada aturannya begitu. Wala yajuzul i'jaz lil kuffar. Makanya wa idza laqitum ahadahum fit thariq fadtarruhu ila man'ihi. Kalau kamu bertemu dengan orang non muslim, maka kata Rasulullah fadtarruhu ila man'ihi. Maka paksa mereka supaya jangan sampai mengucapkan assalamualaikum. Artinya sebelum dia bilang apa, kamu bilang duluan. Selamat pagi, mau kemana? Artinya kita punya inisiatif supaya dia pun jawabannya tepat dengan kita. Artinya kita jangan sampai pasif. Kalau kitanya pasif lalu dia bilang assalamualaikum, kan ini sudah repot. Dia sudah bilang begitu. Tetapi kalau sudah terlanjur dia bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Loh, kok nggak lanjut? Ya itu udah sebegitu katanya. Aturan agamanya begitu. Oh. Tetapi kalau bisa, masih ada kesempatan. Jangan sampai kita kita memposisikan dia sampai mengucapkan kata itu. Jadi kita mulai duluan untuk menyapa dia. Bagaimana kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau apa. Meskipun dalam beberapa kesempatan selamat pagi itu ada kontroversi. Zaman dulu itu begitu. Ada apa? Ada kontroversi bahwa ketika salam, tetap kan ada salamnya. Selamat pagi. Jadi ini adalah satu kata yang sudah diserap dalam bahasa kita. Jadi kata salam itu dalam bahasa Indonesia dikatakan selamat. Nah, kata selamat itu juga sudah doa. Jadi nggak penting pagi. Tetapi kan secara aturan kita, yang dipakai kan aturannya hanya assalamualaikum. Jadi kalau pakai lafadznya yang lain ya nggak apa-apa. Meskipun secara aturan bahasa, aturan definisi bahasa yang namanya menyapa itu tetap pakai salam. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu tetap mendoakan.
Ya, tapi kan minimal tidak seperti yang ma warada fi syar'i, tidak seperti yang diajarkan oleh agama kita, bahwa agama kita mengajarkan idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka ketika kamu dihormati, maka hormatilah dengan jawaban yang sama. Oleh karena itu Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin falam yaqul li syai'in fa'altu lima fa'altahu wa la li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu wa qala ya Anas inni musika bi wasiyatin fahfadha. Anas itu melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun itu beliau tidak pernah mengatakan satu kata pun, kenapa kau lakukan itu? Atau kenapa kau tidak lakukan itu? Artinya meskipun beliau itu menjadi khadim, menjadi pelayan, menjadi pembantu, tapi tidak pernah hak-haknya atau itu dilukai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Kenapa tidak kau lakukan itu? Lalu Rasulullah hanya mengatakan, inni musika biwasiyatin fahfadha. Ya Anas, aku hanya pengen titip wasiat sama kamu, maka jagalah ini. Aktsiris shalah fil lail. Perbanyaklah salat ketika malam. Tuhibbukal hafadhah, maka kamu akan dicintai oleh malaikat hafadhah. Wa idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim yazidhullah fi barakatik. Kalau kamu mau masuk ke dalam rumah kamu, artinya bertemu dengan keluarga kamu, maka salamlah kepada mereka, maka Allah akan tambahkan barokah kepada kamu. Wa in istata'ta an la ta'wa ila firashik illa ala tahara faf'al fa innaka in mutta syahidan. Kalau kamu bisa, kalau kamu mau tidur, maka tidurlah dalam keadaan suci, artinya berwudu. Lakukan itu semampu kamu. Kalau toh nanti kamu mati, maka matimu dalam keadaan mati syahid. Wa idza kharajta min indi ahlik fasallim ala man laqita yazidillahu hasanatik. Kalau kamu keluar rumah lalu kamu bertemu dengan orang, maka salamlah sama orang, maka Allah akan tambahkan kebaikan untuk kamu. Wa waqqir kabirul muslimin warham saghiruhum kun ana wa anta fil jannah kahataini wa syabbaka bainal syababah wal wusta. Lalu Rasul mengatakan, kamu ketika hidup hormati yang tua dari orang muslim, sayangi yang muda dari orang muslim, maka kamu dan aku akan tetap bersama di surga seperti ini. As-sababah wal wusta, segini dekatnya, kata Rasulullah. Wa alam ya Anas anallahu yarda 'anil 'abdi bil luqmah ya'kuluha fayahmadullahu 'alaiha wasyurbah min ma'in yashrabuha fayahmadullah ta'ala. Maka Allah, ketahuilah Anas, Allah ridho dengan hamba yang memberikan makan meskipun hanya satu suapan. Lalu dari suatu suapan tadi hamba tadi mengatakan alhamdulillah, dan mengatakan atau satu kali tegukan, satu kali minuman yang diminum nanti dia mengatakan alhamdulillah. Artinya supaya kita selamat dari bahaya yang ada di hati, apakah dari sekeliling kita, maka biasakan kalau ada orang bertamu ke rumah, maka minimal pun suguhkan air, kalau bisa suguhkan makanan, karena dengan makan itu akan memberikan keselamatan. Artinya orang yang sudah dijamu oleh kita akan merasa bahwa oh ternyata ini orang baik, kenapa saya harus menyakiti orang ini padahal dia sudah berbuat baik kepada saya. Maka secara tidak langsung orang yang menjamu tamu dianggap orang yang baik. Makanya dalam satu hal dikatakan man amana billah wal kata Rasulullah, ketika tamu itu datang bawa rahmat, ketika dia pulang maka dia akan membawa dosa-dosa. Artinya bukan dosanya dibukan kepada dia, tidak, tapi dosanya diambil dari yang punya rumah. Oleh karena itu ketika ada orang yang bertamu kepada kita, maka anjurannya adalah, ya kata Rasulullah ketika beliau berwasiat kepada Anas adalah yakulha yardu 'anil 'abdi bil luqmah yakuluha fayahmadullah 'alaiha wasyurba mimma in yashruba fayahmadullah 'alaiha. Oleh karena itu ini adalah bukti bahwa untuk bisa menyelamatkan diri kita baik dari prasangka orang, maka terbiasalah untuk berbuat baik. Infak, sedekah itu dilakukan. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan kita dari prasangka orang lain. Oleh karena itu jangan pernah kita bosan
Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kedatangan tamu ini adalah satu hal yang tidak menyenangkan. Karena di balik semua itu pasti ada hikmah. Artinya apa? Kita diberikan keselamatan. Oleh karena itu, jangan lupa seperti wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Anas, ini juga berlaku untuk kita. Artinya cara menghormati, cara melayani, supaya apa? Kita terbebas dari apapun yang tidak baik. Makanya apa? Kita berharap dengan salam itu kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Terbiasa mengucapkan kata assalamualaikum. Meskipun kata assalamualaikum ada tafsil, apakah dikatakan dengan ma'rifat atau dikatakan dengan nakiroh. Jadi bisa bilang assalamualaikum atau bilang salamun alaikum. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa